kasih Pak Diman. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu dan berkenan hadir di sini. Izinkan saya untuk menyampaikan peer teaching ya, peer teaching dari saya terkait rencana aksi 1 ini. Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya, diberi kelancaran. Semoga kalian nanti diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah dan saya sendiri selaku fasilitatornya. Tuh. Nah, di awal pagi ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk memulai kegiatan. Boleh salah satu memimpin doa? Mas Dimas, monggo memimpin doa. Baik, teman-teman, yuk kita berdoa lagi ya, menurut agama dan ucapan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya ini tanggal 6 Oktober. Baik, siapa ya yang tidak hadir ya ini ya? Saya bersensi dulu. Boleh Nihil, konsentrasi. Pak. Nihil. Oh ya, baik. Oh, benar nih. Saya hitung ada, sudah lengkap. Oke. Nah, karena kita di Indonesia, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mas Rizal. Langsung saja ke refnya Mas Rizal. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mas Rizal. Tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi padu impianku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Lagi. Ya. Sudah semangat? Semangat. Sudah siap belajar? Sudah sangat siap, Pak. Siap, tapi belum sarapan, Pak. Oh, oke. Jangan lupa sarapan. Barangkali Mbak Haifa ini sedang puasa atau gimana kok tidak sarapan ini? Saya lagi diet, Pak, tapi nggak bisa. Oh, ya. Bisa tolong tahan sebentar ya. Sebentar lagi kita istirahat kok. Tenang. Oke, Pak, siap. Ya. Ayo, kalau semua sudah siap belajar, izinkan saya menyampaikan informasi terkait pembelajaran hari ini. Di sini, pagi ini, kita akan mempelajari yang namanya sudut pandang. Wah, setiap orang itu memiliki sudut pandang masing-masing, terutama kita ini. Kamu di sini sudah masuk ke bagian calon-calon desainer muda. Desainer pemodelan informasi bangunan tuh. Nah, di sana setiap orang pasti akan memiliki sudut pandang. Namun, menurut ilmunya,
ada pakemnya. Pakemnya itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, karena kita pembelajarannya harusnya luring, tapi ini daring, jadi izinkan Bapak ya, nanti kamu akses ke Google Classroom-nya. Nah, di Google Classroom sendiri itu nanti akan saya sampaikan ada LKPD, ada materi dan sebagainya yang bisa kamu pelajari secara mandiri, dan nanti tugas-tugasnya juga muncul di sana. Kita berusaha menjaga lingkungan eco-friendly dengan cara mengurangi penggunaan kertas. Nah, begitu ya anak-anak ya. Di sini saya coba share screen dulu. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Ini Pak. Baik, terima kasih. Ini tampilan dari GC kita nanti ya. Silakan nanti semuanya join setelah Bapak arahkan di sini. Coba deh kamu masuk ke link ini nanti ya. Di sini nanti kamu akan mengecek tentang gaya belajar nih. Gaya belajar sangat dibutuhkan demi kesuksesan pembelajaran ini. Kita itu manusia unik. Ada yang gaya belajarnya visual, ada juga yang gaya belajarnya kinestetik, maupun yang gaya belajarnya auditori. Bisa jadi kamu yang suka musik, suka mendengarkan, terus suka mengikuti ceramah, itu adalah anak-anak auditori. Bisa jadi kamu yang suka menggambar sesuatu yang berwarna-warni, itu adalah anak visual. Nah, dengan mengikuti tes di sini nanti, kamu bisa akses. Tolong setelah kamu akses, kamu isi sesuai hatimu. Jujur saja. Baru setelah kamu ikuti sampai selesai, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kamu masuk gaya belajar apa? Mari kita sharing di situ. Nah, kalau Bapak sendiri ya, bagi nanti kamu yang masuk di gaya belajar visual, coba deh untuk dapat meningkatkan prestasi biar cepat, kamu tuh dalam mencatat menggunakan metode mind map. Sudah mendengar hal itu atau pernah mempraktekannya? Baru dengar, Bapak. Belum, Pak. Oh, baik, Pak. Mas. Jadi mind map itu sendiri kita itu layaknya orang presentasi. Kita hanya mencatat poin-poin penting saja di buku catatan itu. Nah, poin-poin penting itu baru bisa kita kembangkan. Di sana kalau saya sendiri ya mengibaratkan nih, coba apa yang kamu ketahui dari apel? Kalau saya bicara soal apel, pikiran apa yang langsung masuk itu, yang terbenam di otak-otak mas-mas dan mbak-mbak ini? Apakah langsung mengasosiasikan warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru? Nah, itu adalah asosiasi kita dalam mind map. Itu bisa diterapkan untuk anak-anak visual tuh. Jadi nanti catatanmu bisa berwarna-warni dan sangat elegan. Di samping itu akan mempermudah kamu dalam belajar. Begitupun juga anak kinestetik. Bagi yang suka olahraga, pengen gerak-gerak di dalam kelas gitu, boleh silakan. Di kelas saya persilakan. Yang penting tujuan akhir kita, pencapaiannya yaitu sukses dalam belajar gitu. Nah, ini nanti kamu isi ya.
Terus ada lagi nih, saya sampaikan dulu sebelum masuk ke tugas kelas. Ini di tugas kelas, di sana ada beberapa hal. Pertama ini, Bapak sudah memberikan materi tentang proyeksi ortogonal yang bisa Mas dan Mbak akses sendiri, belajar di sana. Selanjutnya, silakan ikuti untuk melihat video yang di sini, tayangannya itu. Silakan berkomentar di sana. Kita bisa berdiskusi dengan baik, dengan mengetik-ngetik saja. Nah, setelah kita berdiskusi dengan aturan yang ada, kemudian Mas-mas dan Mbak-mbak nanti bisa mengunduh dan mencermati LKPD yang ada di sini nih. Kalau sudah mencermati itu silahkan. Kalau sudah selesai bisa melanjutkan ke asesmen formatif dan kita melakukan refleksi pembelajaran bersama. Nah, tadi kan Bapak sudah menyinggung tentang sudut pandang. Sudut pandang itu sendiri kalau di tempat kita saya sebut sebagai proyeksi. Nah, ini coba Bapak bagi materinya dulu ya. Bentar. Kita buka ini. Apakah sudah terlihat ini mengenai gambar proyeksi anak-anak? Sudah, Pak. Baik, saya lanjut. Jadi, gambar proyeksi. Proyeksi adalah mengenai sudut pandang. Sudut pandang itu sendiri bisa berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau di gambar teknik, itu proyeksi ada berbagai macam. Kalau dibaginya, menurut Bapak hanya ada dua dimensi dan 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi diwakili oleh proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah teknik menggambar benda atau objek dari arah pandang yang berbeda, menurut sisi yang berbeda. Itu. Nah, di ortogonal sendiri, nanti kamu akan mengenal tentang proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Sedangkan untuk proyeksi 3 dimensi atau piktorial, kamu akan mengenal berbagai jenis, diantaranya adalah aksonometri, oblik, dan perspektif. Gitu. Dari sini mungkin ya, kalau dulu itu Bapak pernah menggambar gambar pemandangan, gambar ruangan secara interior kayak gitu dengan cara perspektif di waktu SD maupun SMP. Adakah anak-anak di sini yang pengalamannya sama dengan Bapak? Wah, sepi sekali nih. Mana suaranya? Ada, Ayo Pak. dong. Ada, Ya. Pak. Waktu SD pernah membuat pemandangan, Pak. Pemandangan apa, Mas Rizal? Pemandangan gunung sama sawah itu, Pak. Itu kok familiar sekali ya. Itu, Pak. Kayaknya seluruh anak Indonesia Iya, Pak. modelnya seperti itu ya. Wah. Saya sendiri Iya, dulu Pak. pertama sama, Mas. Menggambarnya pemandangan gunung, 2 gunung, terus kemudian tengahnya dikasih jalan, kiri kanannya sawah. Bener kan? Benar, Pak. Wah. Mas Rizal itu gunungnya 1, 2, Pak. Gunungnya 2, Pak, biar seimbang. Mas Yusuf mancing, gunungnya 2, biar seimbang. Enggak, kalau saya dulu 1, Pak. Biar beda. Itu? Gunung Lawu apa Gunung Merapi? Gunung Selamat, Pak, dekat rumah. Oh, Gunung Selamat. Ya, iya. Oke. Ini Bapak lanjut ya. Jadi di sini, Iya, Pak. di pertemuan ini, Bapak
tidak akan mengenalkan kalian ke proyeksi piktorial dahulu, melainkan ke proyeksi ortogonal. Nggak apa-apa ya, nanti untuk yang piktorial di pertemuan mendatang. Nih. Proyeksi ortogonal itu kalau kita cerminkan nanti akan mendapati kuadran. Kuadran itu kalau di matematika ya dulu mesti kalian sudah familiar yang namanya X dan Y atau Kartesian. Betul kan? Kurikulumnya masih sama kan? Nah, di situ akan terbagi ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk proyeksi ortogonal sendiri, yang Eropa dan Amerika menganut satu kuadran yang ada di sini. Kuadran apa itu? Coba nanti kita lihat ya. Nah, di sini untuk proyeksi ortogonal, elemennya itu ada 3 menurut saya. Yang pertama, ada bidang proyeksi horizontal, yaitu di sini. Kemudian bidang proyeksi vertikal, kalau dulu kalian mengenalnya arah Y. Selanjutnya ada bidang proyeksi profil. Nah, kalau lebih gampangnya lagi, ortogonal itu nanti akan mengacu ke 3 dimensi. Jadi yang horizontal kita sebutnya itu nanti ada koordinat dan ordinat, X, Y. Kemudian yang vertikal itu jadinya Z. Ingat itu. Nah, pada bidang proyeksi horizontal itu nanti akan ditampilkan sudut pandang dari atas. Bisa juga ditampilkan sudut pandang dari bawah, itu horizontal, kaitannya di sana. Sedangkan yang vertikal itu akan muncul sudut pandang dari muka. Muka itu bisa depan dan belakang. Nah, untuk profil sendiri itu akan muncul sudut pandang dari samping. Sampingnya tetap sama, bisa kiri, bisa kanan. Nah, ini tentang proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa itu masuknya di kuadran 1. Kuadran 1 itu memiliki ciri khas kalau untuk Eropa, benda yang akan diproyeksikan diletakkan di tengah-tengah proyeksi ketiga bidang, yaitu horizontal, vertikal, dan profil pada kuadran 1. Dan di proyeksi Eropa memiliki ciri khas utama yaitu posisi ya. Posisi gambar tampak muka berada di sebelah kiri. Sedangkan tampak yang lainnya seperti tampak depan dan tampak samping itu berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah proyeksi Eropa. Gambarnya nih. Di proyeksi Eropa bisa diterapkan menjadi proyeksi yang 3 sisi. 3 sisi itu berarti cukup yang ditampilkan tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Nah, ini biasa diterapkan kalau di gambar teknik khususnya di bangunan. Kita tuh kalau menggambar dalam satu lembar bisa jadi terdiri dari 3 ini. Kalau tidak ya nanti akan urutan-urutan menggambar itu muncul seperti ini. Yang pertama urutannya adalah kita akan menggambar denah atau tampak atasnya tuh. Kalau di rumah. Terus kemudian menggambar tampak depannya. Kalau pas kamu pernah menjelajah di internet, atau pas jalan-jalan di mall ada pameran perumahan. Siapa yang pernah jalan-jalan di mall nih? Untuk melihat pameran perumahan? Ada? Saya ke mall, Pak. Saya Pak, pernah Pak. Ke mall ngapain Mas? Beli Belanja, es krim di McDonald. Beli es krim di McDonald terus belanja. Oke, berarti nggak pernah jalan ke boothnya pameran perumahan ya? Kalau pas ada ya, kalau pas ada nih. Nggak dikasih Pernah, brosurnya Pak. apa pas lewat, Pak? Kasih Pak. Ya. Nah,
Itu Di toh tempat kalau saya nggak ada mall ya, Pak. adanya apa, Pak? Adanya apa, Mas, itu, Mas? Cuma pasar Alfamart ya? malam, Pak. Oh, pasar malam. Pasar Minimarket masih malam. ada ya, minimarket ya? Oke. Ada Di kalau pasar malam minimarket itu, ada, Pak. oh, jos itu masih baik itu. Bagus. Kalau di pasar malam kan langsung kita naik apa itu ya? Yang ke atas tuh loh. Oh, biang lala. Biang lalanya dipasang nggak? Biang lili adanya, Pak. Apa biang keringat? Pasang, Pak. Biang lala, Ya, Pak. ya. Iya. Oke, kalau kita naik biang lala itu bisa lihat langsung tampak atas pencerminannya itu ya. Yang penting tidak jadi biang gerok itu aja. Nah, ini 3 sisi di proyeksi Eropa yang menggunakan 3 sisi. Kita bisa lihat simbol-simbolnya ya. Kalau huruf A ini muncul di tampak muka, terus kemudian B itu tampak samping kirinya, dan C itu tampak atas. Ini ketika dibuka. Saat ditutup munculnya seperti ini. Nah, bukaannya ini ya. Ini jalur proyeksinya itu garisnya. Oke. Sekarang cek lagi nih, proyeksi Eropa ada apa ya? Lah, ini dia si jeli-jeli, kan? Proyeksi Eropa. Setelah tadi kita melihat bentuk dari proyeksi yang 3 sisi, di Eropa sendiri proyeksinya ada yang proyeksi lengkap. Kalau anak-anak amati nih ya, ini posisinya semacam waktu kita SD membuat kubus atau balok ya. Benar tidak itu kalau bukanya seperti itu? Atau ini mengingatkan Mbak Hifa waktu main engklek nih dulu. Nah, Saya nggak bisa main engklek, Pak. loh, kalau bisa main engklek ini gimana ini? Apa itu, Pak? Nggak bisa, Pak. Saya bisanya cuma main pekel. Pekel. Oh, betul. Apa itu Makanya saya engklek, itu Pak? pendek, Pak. Kalau main engklek nanti saya jatuh. Engklekku ya apa, Pak? Nah, itu engklek itu Engklek apa, itu Pak? yang jadi kayak manusia gantar itu, manusia tinggi itu. Oh, Gimana? yang naik. Egrang. Oh, enggrang. Bukan, Bu. Kok enggrang sih? Enggrang dar engklek apa gimana? Sunda Mandem apa ya? Kok malah Sunda Mandem Enggrang apa sama gimana? engklek beda kah? Beda. Beda engklek Beda. apa? Bahasa Tegalnya apa ya? Engklek kuwi sing ndi? Ini yang Boleh kayak sawah, orang boleh sawah. yang pakai Leleng. bambu itu, pakai bambu Boleh sawah. pakai Bahasa bambu itu. Indonesianya apa, Pak? Engklek, Pak. Ya, itu Nah, itu permainannya. Bapak kan tahu muridnya bukan dari Tegal sama Jawa aja, ada yang dari Kalimantan sama Sulawesi itu. kayaknya sebutannya beda-beda. Ini di Tegal apa, Bu, namanya? Kalau enggrang saya tahu. Kalau inggrang itu kan kita yang menggunakan berdiri di atas bambu itu, kemudian Ini yang dipakai lompat-lompat. jalan. Nah, ini kalau engklek itu kita melompat menggunakan satu kaki. Itu Oh, mengikuti yang pakai bentuknya. bambu. Wih, kok bambu lagi? Apa? Enggak yang Tuh, yang main lempar potongan Oh, black yang bambu itu loh. kalau di lantai itu ya, namanya Pak. jangka, Pak. Iya. Jangka. Angkop oglong. Ya, Oh iya tahu. Itu namanya oglong ini. oke. Baik ya. Ya, inilah Indonesia ya, penuh keberagaman, bagus. Kita itu Pasar, jadi pasar, tahu Pak. itu. Nah, yuk kita kembali lagi ke sini nih. Untuk proyeksi lengkap di proyeksi Eropa itu urutannya ya. Kalau menurut standarnya mereka itu pada sisi A itu nanti ditampilkan tampak mukanya. Terus kemudian sisi B itu tampak samping kanan. Terus di sisi C tampak atas, ini adalah sisi D, tampak samping kiri, kemudian di sini muncul tampak bawahnya nih. Dan yang paling pojok sendiri, ini adalah tampak belakang. Nah, begitu.
Coba kita tengok lagi nih, cirinya apa ini di proyeksi Eropa. Nah, gambarnya pikselnya pecah, ya kan? Nah, di sini ini adalah simbol dari proyeksi Eropa. Simbol ini menunjukkan pandangan tampak muka. Nah, posisi lingkaran ini diibaratkan adalah itu tampak atas. Terus di sebelahnya, ini sebelah apa ya? Kalau sudut pandang kita ini sebelah kanan, tapi kalau dari gambar ini sebelah kiri. Makanya tadi muncul Eropa itu sebelah kiri. Nah, ini sudut pandang ini menggambarkan posisi yang sebelah sana adalah tampak muka atau tampak sampingnya, begitu. Biasanya perletakan dari simbol ini muncul di sebelah etiket gambar. Kemarin kan kamu sudah mempelajari etiket itu membuat, terus menerapkan huruf, arsiran, segala macam. Nah, ini adalah program lanjutannya tuh, ya kan? Nah, terkadang pula ya kalau di gambar bangunan sendiri, saya itu jarang melihat orang-orang menggunakan simbol ini. Rata-rata kalau di bangunan langsung sudah muncul tuh diaplikasikan gambarnya. Selalu bagian bawah tampak atas, kemudian atasnya itu muncul tampak depan dan sampingnya tampak samping, entah itu kiri maupun kanan, begitu. Nggak usah dijelasin pakai simbol ini. Itu saya kadang melihat simbol ini tuh biasanya di gambar teknik anak mesin, kalau di bangunan nggak muncul. Itu. Nah, selanjutnya ortogonal yang kedua adalah proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika pertama, dia dikenal juga sebagai proyeksi kuadran 3. Benda yang akan diproyeksikan diletakkan di tengah-tengah proyeksi ketiga bidang, yaitu horizontal, vertikal, dan profil pada kuadran 3. Tuh. Kalau tadi yang Eropa kuadran 1, Amerika kuadran 3. Ciri khas utamanya adalah perbedaan atau kewaliannya ya, kebalikannya dari proyeksi Eropa. Gambar tampak muka berada di sebelah kanan, sedangkan gambar tampak lainnya berada di sebelah kiri. Tuh, perbedaannya itu saja itu. Nah, ini agar tampilannya lebih jelas. Proyeksi Amerika. Kalau dibuat tiga sisi, tetap munculnya tampak muka, samping, dan atas. Posisi A itu menggambarkan tampak muka. Nih, nah ini tampak mukanya itu berarti kita tuh memandang dari sini. Kita berdiri di sini, terus memandang objek ke sana. Nah, itu posisi A. Terus kemudian posisi B itu akan melihat dari tampak samping kiri, ditempatkan di sini. Ini posisi B. Kemudian posisi C adalah tampak atas dari objek. Nah, ini objeknya bentuknya 3 dimensi, ini kita lihat dari atas. Munculnya ya gambar kotak-kotak gini saja nih. Tuh. Nah, ini adalah proyeksi bukaannya. Hampir sama ya dengan Eropa, cuman kebalik. Setelah itu, coba kita lihat proyeksi Amerika untuk keseluruhan atau proyeksi lengkapnya. Loh, masih sama toh? Ini bentuknya kalau kita tutup lagi menjadi kubus atau balok nih. Nah, ini untuk A yang di tengah ini adalah tampak muka. Terus kemudian B ini adalah tampak samping kanan. C di posisi C tampak atas. D adalah tampak samping kiri dari objek. E merupakan tampak bawah. Dan F objek dipandang dari belakang. Itu. Nah, selanjutnya pikselnya yang pecah nih. Lihat lagi nih, proyeksi Amerika. Nah, kebalikannya. Kalau kamu masih ingat tadi proyeksi Eropa, posisi lingkaran ini ada di sebelah sini, sedangkan Amerika adalah sebaliknya. Tuh.
penempatannya sendiri tetap sama, ada di samping etiket gambar waktu kamu menggambar. Di bangunan tetap sama juga, sering tidak ditampilkan. Tuh. Nah, ini sedikit penjelasan saya tentang proyeksi ortogonal anak-anak. Jadi di sana ada proyeksi Eropa maupun Amerika. Sekarang coba kamu akses GC. Ini ya, nanti ya. Kamu akses, kemudian kamu ikutin nih terkait LKPD. Di LKPD ini Bapak boleh menjelaskan sedikit? Boleh. Oke, terima kasih. Nah, untuk di LKPD ini nanti kamu bisa isi nama kelas ini, bisa kamu unduh, bisa kamu cetak atau tidak, nggak masalah. Nah, coba kamu cek tujuan pembelajarannya tetap ya masih di proyeksi ortogonal. Petunjuk belajar silakan dicermati, bisa kamu baca nanti. Kompetensi awal sudah sesuai, kemarin kamu telah mengenal gambar, angka, huruf, kemudian skala dan kawan-kawan itu. Nah, di Pandi, sini jadi toilet Pandi. oh siap. Siap Mas Diman. Ya, terima kasih Pandi. Ya. Ini ada permasalahan yang harus kamu selesaikan. Bisa kamu baca ya nanti ya. Setelah permasalahan ini kamu cermati, silahkan kamu desain. Bentuk solusinya itu bagaimana? Ikutin petunjuk yang ada di LKPD. Tuh. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Nah, kalau sudah silakan kamu susun lagi scheduling ya, jadwal kamu menyelesaikan pekerjaan ini. Bapak hanya akan memberi batasan mungkin beberapa hari yang bisa kita sepakati bersama. Apabila lebih dari waktu itu bagaimana, tepat bagaimana, dan kalau lebih cepat bagaimana, nanti kita sepakati bersama ya. Oh. Terus di sini untuk pelaksanaan dan monitoring tetap seperti tugas-tugas yang kemarin. Intinya sebelum kamu meminta harus ada asistensi dengan saya. Gambar manualmu itu gambar menggunakan pensil harus diperiksakan dulu. Kalau sudah tepat kamu dapat ACC, boleh dilanjutkan. Itu hati-hati dalam bekerja. Tuh. Nah, untuk presentasinya sendiri cukup mudah, kita paperless. Nanti gambar yang sudah dinilai silakan diupload ke dokumentasi proyek yang ada di GC untuk menyelesaikannya. Tuh. Dalam memahami LKPD ini boleh nanti kamu bertanya kepada Bapak baik di luar maupun saat pembelajaran. Boleh ketemu langsung, boleh juga melalui grup WhatsApp. Bisa ya anak-anak ya? Bisa Pak, siap. Oke. Nah, untuk tugas ini coba ya, kita lihat lagi nih. Ada identifikasi masalah, coba dibaca dan apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Oh ya, silakan Mas Dimas. As-built drawing itu apa Pak? As-built drawing, ya ini pertanyaan yang menarik ini. Oke, jadi kalau di gambar teknik ya atau di gambar bangunan, kita itu akan mengenal dua istilah, yaitu as-built drawing dan shop drawing, Mas Dimas dan kawan-kawannya nih. Untuk as-built drawing sendiri, itu adalah
gambar yang sesuai di lapangan, gambar setelah proyek, itu kalau saya. Jadi itu terkadang kita itu kalau mengerjakan proyek di lapangan sudah memegang kitabnya. Kitabnya itu adalah gambar utama atau gambar rencana. Bisa diterjemahkan menjadi soft drawing. Nah, soft drawing itu untuk gambar kerjanya. Waktu pengerjaan di lapangan terkadang mengalami kendala. Kendalanya bisa jadi ya lingkungan, terus kemudian ada material yang harus menyesuaikan yang tidak bisa didapat sesuai spesifikasi itu, terus nanti akan ada bisa jadi hitung-hitungan yang harus merevisi atau merubah bentuk gambar itu sendiri. Nah, di situ as built drawing dibentuk, gambar soft drawing direvisi sesuai bentuk atau keadaan di lapangan. Jadi itu digambar ulang, itu adalah yang disebut sebagai as built drawing. Itu. Bagaimana Mas Dimas? Apakah sudah mulai bingung? Sudah paham, Pak. Kan bingung. Oh ya, baik. Kalau bingung pegangan tuh, pegangannya ada ya. Pegangan jelas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk mengisi LKPD-nya? Sudah cukup jelas? Nampaknya ini anak-anak luar biasa nih, hebat semua nih. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Kalau begitu berarti bisa langsung mulai bekerja itu. Oke. Nah, kalau begitu nanti ini Bapak jelaskan lagi apa isi yang ada di GT. Setelah LKPD ya nih, tek. Nah, asesmen formatif nih. Asesmen formatif ini Bapak masih menggunakan Google Form. Ya, masih konvensional sekali tuh. Kalau dulu mungkin anak-anak di SMP sudah menggunakan aplikasi yang lebih yahut-yahutnya itu, ini Bapak masih konvensional nih. Nggak apa-apa ya. Santai aja nih, yang penting kan isinya tuh. Nah, di sini nanti kamu ikutin saja. Jawab setiap pertanyaan yang ada dengan benar. Tenang saja, kalau tidak benar nanti ikutin lagi sampai benar, gitu ya. Temukan jalan benarmu sebagai jalan ninjamu. Sip. Nah, setelah asesmen formatif, refleksi pembelajaran. Di refleksi pembelajaran ini, silahkan nanti kamu isi beberapa ya, sesuai pertanyaan ini. Dijawab nih. Yang pertama, pertanyaannya ada 3 hal yang ingin kamu pelajari lebih dalam tentang tadi itu, proyeksi ortogonal. Kemudian 2 hal yang ingin kamu pelajari lebih dalam lagi di pertemuan ini. Dan yang terakhir adalah menulis 1 hal yang belum paham. Itu saja. Ini nanti sebagai masukan untuk Bapak. Apakah penjelasan Bapak dan sebagainya, materinya terlalu sulit atau apa, itu untuk Bapak nantinya ya. Nah, begitu anak-anak tetap semangat ya, meskipun kita ini belajar secara daring dan kita bisa tatap mukanya begini. Tetap semangat mengikuti pelajaran. Jangan kendor, kumpulkan tugas dengan baik. Dan jaga kesehatannya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan saya cukupkan. Bagaimana? Ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Banyak Oke. tidur tadi Bu Haiwan. Ya kan. Pas selesai langsung teriak tuh. Ya. Ngantuk kok, Pak. Ya. Siap, itu sambil dicemil, Mbak, itu pensilnya masih utuh loh, Maneman loh. Nah, oke. Baik, pertemuan ini saya cukupkan. Nanti kita bisa jumpa di pertemuan mendatang. Tetap semangat. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ada, bentar, tanggal 6 ya. Absen nomor 6 itu di sini ada, oh Mbak Lingga,
Ayo, pimpin teman-temannya untuk berdoa setelah menyelesaikan pelajaran. Monggo. Mbak Lingga. Wah, ini nampaknya Mbak Lingga mengalami kesusahan dalam jaringan ini. Berarti perwakilannya saja ini kembali lagi ke Pak Dimas. Ayo Pak Dimas, pimpin teman-temannya untuk berdoa Pak Dimas. Saya masih siswa, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi peer teaching dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Saya mohon tanggapannya. Baik, silakan siapa dulu ya? Kalau ada salah saya yang nanggepin ya. Saya sama siapa Pak Andi? Oh, Pak Diman. Saya dulu ya? Atau Pak Diman dulu urutannya? Monggo. Oke. Monggo Pak Dimas duluan Pak. Ya, presentasi yang luar biasa dari Pak Andi. Terkait tadi ya sudah menampilkan beberapa di medianya itu saya lihat untuk gaya belajar siswa yang visual juga sudah tertangkap di situ, ada gambar dan sebagainya proyeksi. Cuma tadi mungkin gambarnya ada yang pecah gitu ya Pak ya. Ya. Nanti mungkin itu bisa diperbaiki lah, itu gampang peralangan. Mungkin di itu aja Pak, tanggapan terakhir di penutup itu kurang menyimpulkan yang bersama itu loh Pak. Menyimpulkan yang bersama, ada yang terlewat mungkin Pak, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Diman. Siap Pak Dimas. Baik Pak Andi. Semangat Pak. Komentarnya secara keseluruhan penyampaian Bapak dari awal sampai dengan akhir memang tadi hanya koreksi pada tahap akhir kesimpulan bersama yang masih miss. Tapi secara pembawaan di kemudian materi yang disampaikan bahkan di situ sudah dimunculkan TPACK-nya muncul melalui Google Classroom tadi Pak ya. Jadi kita sebagai siswa nanti mengakses apapun yang Bapak sampaikan di Google Classroom tadi itu juga sudah mewakili TPACK-nya. Kemudian ada tambahan teori melalui persentase PowerPoint, itu juga sudah salah satu langkah yang baik untuk menginovasi pembelajaran. Jadi saya pikir ini sudah bagus sekali Pak sebagai sebagai langkah Bapak untuk mengimplementasikannya di kelas terlebih pada PPG kita ini. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Wahyu mau menanggapi. Ya, terima kasih Pak Andi. Semua secara keseluruhan bagus ya. Cuman ini saya tadi kan di awal udah ngikutin timing ya, karena timing ini penting untuk dikelola ya. Iya, nanti Bapak Ibu Ukin dan lain sebagainya juga akan pandai-pandai mengelola waktu, mengatur waktu ya. Terlalu natural juga kita saking enaknya kan nggak kerasa waktunya ini terlewat. Kalau dalam realnya ya, dalam realnya kan akan mengganggu jam guru yang lain. Seperti itu. Nah itu mungkin Pak Andi sama satu lagi komentar dari saya untuk Pak Andi dan Bapak Ibu sekalian. Pendekatan yang digunakan kan student center ya, project based itu kan student center. Project based atau problem based itu student center. Tapi di sini mungkin Bapak Ibu mensimulasikannya lebih banyak
Bapak Ibu menggunakan teacher center ya. Jadi Bapak Ibu yang lebih banyak bicara daripada siswanya kan gitu ya. Mestinya kan aktivitasnya lebih banyak siswanya daripada gurunya. Nah, itu mungkin yang perlu diingat sesuai dengan rencana kita ya, menggunakan project based dan problem based itu adalah student center, bukan teacher center. Iya, Pak. Itu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ya. Pak Andi dan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini berapa orang lagi yang belum? 2 orang lagi, Bapak. Ya, Pak, masih ada 2, Pak. Ada Saya Pak dan Dimas Bu Lingga. dan Bu Lingga. Pak Dimas dan Bu Lingga. Oke.